selamat datang di podcast Nafi bersama saya Silvi dan narasumber hebat kita yaitu Kak Hana dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Halo Kak Suki, halo semuanya. Oke, hari ini kita tidak hanya mengulas sejarah secara permukaan, tetapi kita akan turun ke lapisan yang paling dalam, yaitu makam Sunan Ampel yang lokasinya ada di Surabaya. Kali ini kita akan membahas apakah makam Sunan Ampel ini sekedar tempat ziarah atau bisa dikategorikan sebagai dakwah. Nah, betul sekali Kak Suki. Makam Sunan Ampel itu bukan sekedar tempat ziarah, tetapi dapat juga dikategorikan sebagai tempat dakwah yang diam. Wah, keren juga ya ternyata. Oke Kak Hana, boleh dong kita urai dan kita bahas lebih dalam lagi mengapa makam Sunan Ampel ini bisa disebut sebagai dakwah dari segi epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Boleh banget dong Kak Silvi. Oke, Kak Hana, boleh dong ceritain sedikit tentang siapa sih Sunan Ampel itu dan mengapa makamnya itu penting? Boleh banget dong Kak Silvi. Nah, mungkin dari sekian banyak orang tuh sudah mengenal ya siapa sih Sunan Ampel, tapi mungkin ada juga beberapa yang belum mengetahui sejarahnya. Nah, jadi makam Sunan Ampel adalah tempat peristirahatan terakhir dari Raden Rahmat, yaitu salah satu wali yang pertama kali mendirikan pesantren di Surabaya pada abad ke-15. Pesantren tersebut itu tidak hanya mempelajari tentang Al-Quran, tetapi juga mempelajari tentang sains, seni, dan perdagangan. Beliau juga dijuluki sebagai Bapak Para Wali karena perannya dalam mendidik dan mengkondisikan dakwah Islam di Jawa. Wah, keren banget ya Kak Hana. Peran beliau sangat berarti bagi masyarakat karena beliau juga mengajarkan nilai-nilai Islam dengan ciri khasnya. Berarti ya. Nah, Kak Hana tadi kan bilang kalau makam Sunan Ampel itu juga termasuk dalam kategori dakwah. Boleh dong Kak Hana dijelasin lebih dalam lagi biar teman-teman itu pada tahu. Pasti mereka itu bertanya-tanya, kok bisa sih makam Sunan Ampel itu termasuk dalam dakwah? Padahal kan itu cuma sebuah tempat gitu loh. Nah, pertanyaan bagus itu. Jadi, dakwah itu tidak hanya menyampaikan pesan lewat ucapan. Akan tetapi, menurut istilah dakwah ialah menyebarkan ajaran Islam melalui cara apapun itu. Nah, Sunan Ampel menyebarkan dakwah melalui pesan visual dan spiritual, di mana setiap orang yang datang ke tempat tersebut akan selalu mengingat ajaran-ajaran Sunan Ampel yang menyebarkan dakwah melalui kerukunan, kerjasama, dan cinta tanah air. Ternyata hal tersebut juga termasuk dakwah loh. Enggak. Wah, Masya Allah sekali ya Kak Hana. Berarti dakwah itu tidak hanya menyampaikan sesuatu lewat ucapan ya. Iya. Ternyata makam Sunan Ampel pun bisa termasuk dakwah karena mengajak orang-orang kepada kebaikan dan mengajarkan nilai-nilai Islam. Saya baru tahu loh. Terus nih Kak Hana, kira-kira bisa nggak makam Sunan Ampel ini dikupas lebih dalam lagi, tapi lewat segi epistemologi, ontologi, dan aksiologi? Boleh banget dong. Sebelumnya kita bahas terlebih dahulu apa sih epistemologi, ontologi, dan aksiologi ya. Nah, epistemologi adalah cara kita mendapatkan pengetahuan dan ilmu, di
makam ini, pengetahuan tidak cuma dari buku saja, tetapi dari pengalaman ziarah, di mana kita akan mendapatkan wawasan religius ketika berada di makam Sunan Ampel. Nah, yang kedua dari ontologi. Ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang makna keberadaan suatu hal, yang mana di makam Sunan Ampel tidak hanya tanah dan batu, tetapi keberadaan makam Sunan Ampel memiliki tempat di hati umat muslim, sehingga setiap orang yang berkunjung di makam tersebut dapat merasakan kehadiran beliau. Dan yang terakhir dari segi aksiologi. Nah, aksiologi merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam suatu hal, yang mana makam Sunan Ampel mengajarkan nilai-nilai sejarah, nilai ajaran moral, nilai kebangsaan, dan nilai-nilai lainnya. Wah, jadi ketiganya itu saling berhubungan ya Kak Hana, terkait dengan pengetahuan, pengalaman, dan keberadaan yang memberikan makna dan nilai yang bermanfaat. Tapi kan itu semua dari zaman dulu. Apakah masih relevan Kak Hana untuk diterapkan di zaman sekarang? Misalnya nih, anak muda yang berziarah, apakah mereka tetap mendapatkan pesan dakwah tersebut? Pastinya sangat relevan dong Kak. Nah, soalnya kan anak-anak muda itu datang ke makam Sunan Ampel itu bukan hanya untuk ziarah, tetapi mereka kadang juga membuat konten TikTok atau Reels IG tentang Sunan Ampel. Nah, mereka menjelaskan tentang kerukunan dengan cara yang modern. Jadi, makam ini menjadi sumber inspirasi dakwah digital. Itu bukti bahwa dakwah yang diam itu bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Berarti pesan dakwahnya itu tetap tersampaikan ya Kak ya, ke anak muda zaman sekarang, dan mereka pun bisa terlibat dakwah tersebut dengan menyebarkan nilai-nilai yang diajarkan oleh makam Sunan Ampel melalui media digital. Ya, bener banget Kak. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan tentang makam Sunan Ampel yang dikupas lebih dalam oleh Kak Hana yang keren ini. Kalau punya waktu, cobain datang ke sana ya. Bukan cuma ziarah, tapi coba rasakan pesan dakwanya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan jangan lupa subscribe podcast Nafi agar gak ketinggalan info menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.